Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka untuk pelajaran kelas 10, yaitu tentang PKN. Yang saya pegang, yang saya anut, yang saya kerjakan, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila di dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan. PKN ini yang saya ajarkan. Yang pertama yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan negara adalah kemampuan seseorang atau organisasi untuk memengaruhi orang lain, baik secara individu ataupun kelompok, untuk mengikuti apa yang diinginkan atau diperintahkan. Dalam hal ini kita mengenal konsep pemisahan kekuasaan negara. Di dalam konsep pemisahan kekuasaan negara, kita mengenal dua tokoh. Yang pertama yaitu John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara ini menurut John Locke. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Jadi kekuasaan legislatif ini khusus membuat peraturan dan juga undang-undang. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang yang di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Ini yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif, khusus melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara yang kaitannya dengan negara lain, ataupun membuat aliansi yang saat ini disebut hubungan luar negeri, yaitu antara satu negara dengan negara yang lain. Ini menurut John Locke. Yang kedua, ini menurut Montesquieu. Montesquieu itu membagi kekuasaan pemerintahan juga menjadi 3 cabang, 3 kelompok, sama dengan John Locke. Yang pertama, menurut Montesquieu ini, kekuasaan membentuk undang-undang, sama, yaitu kekuasaan legislatif, membentuk undang-undang atau membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan eksekutif. Ini hanya melaksanakan undang-undang. Yang ketiga
yaitu kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang atau sering kita sebut dengan kekuasaan yudikatif. Perbedaannya hanya sedikit. Di dalam konteks menurut John Locke itu ada kekuasaan federatif, sedangkan Montesquieu itu kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang. Federatif menurut John Locke itu di samping mengadili undang-undang yang juga termasuk di dalam mengawasi pemerintahan. Ini dua tokoh di Indonesia. Jadi membagi kekuasaan sama menjadi 3 kelompok. Konsep yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu pada dasarnya itu memiliki perbedaan. Kalau di dalam atau menurut John Locke, kekuasaan eksekutif ini merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif. Karena apa? Mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif ini hanya hubungan luar negeri. Ini menurut John Locke. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif ini mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. Jadi bedanya hanya John Locke yang ketiga itu kekuasaan federatif, sedangkan menurut Montesquieu itu adalah kekuasaan yudikatif. Ajaran pemisahan kekuasaan atas 3 bidang di atas tersebut ini oleh Immanuel Kant, seorang filosof Jerman, ini sering disebut dengan trias politika. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, pembagian kekuasaan negara. Di Indonesia, kekuasaan negara ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu kekuasaan secara vertikal, atau yang kedua kekuasaan horizontal. Kekuasaan secara vertikal atau kekuasaan secara teritorial yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya dan di dalamnya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Itu yang dimaksud dengan kekuasaan secara vertikal. Saya lanjutkan. Tadi sampai pembagian kekuasaan negara. Pembagian kekuasaan negara ini dibagi menjadi 2 tadi, yaitu kekuasaan secara vertikal dan yang kedua kekuasaan secara horizontal.
Tadi sudah saya bahas tentang kekuasaan secara vertikal, yaitu Indonesia pernah 3 kali perubahan, yaitu Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar sementara yang kemudian berubah menjadi kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara horizontal. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat ini mengalami pergeseran yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan menjadi 6 kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Ini oleh presiden. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dipegang oleh DPR. Yang keempat, yaitu kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan. Yang kelima, yaitu kekuasaan inspektif, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang keenam, yaitu kekuasaan moneter, kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal ini, atau sering kita sebut pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Sedangkan pembagian horizontal ini pembagian kekuasaan melaksanakan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dari kami, saya akhirkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.